Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sampai kaget nih Saya Bapak. kaget. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Wah, kelihatan nih dari muka-mukanya nih, muka-muka Iya, ceria. iya betul. Baik Sudah Bapak. bercocokkan Ibu. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Ya betul. Eh, di sini saya sebagai observer ya, Ya. nanti yang akan mengamati Bapak dalam Mhm. kegiatan coaching Iya betul. bersama rekan. Mhm. Adapun ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ya Ya, kepada Bapak sebagai coach ya, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. ya. Adapun rubrik penilaian yang nanti saya akan lakukan Mhm. yaitu yang pertama saya akan mengamati nih Mhm. eh, alur Tirta dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Betul. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi ya Pak ya, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, saya pun akan mengamati tentang kompetensi yang dimiliki seorang coach. Ya. Bapak sendiri, di mana kompetensi coach ini apa saja sih yang akan coach kembangkan. Kemudian saya juga nanti akan bertugas nih ya Pak ya, mengamati Bapak sebagai coach, di mana kompetensi inti coach itu sendiri, baik itu kehadiran penuh, Mhm. kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, Ya. kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nih, Mhm. terhadap coaching, Ya. kemudian manakah secara spesifik yang ingin didiskusikan. Ya. Untuk indikator, jadi indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut itu seperti apa? Ya, jadi indikator ketercapaian dari kompetensi ini setidaknya saya kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif tentu dengan rasa, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian manakah secara spesifik yang diinginkan oleh coach itu sendiri gitu ya. Baik Bapak, saya persilakan ya Pak ya kepada Bapak untuk melakukan proses proses coaching terhadap rekan Bapak. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Eh, Kira-kira nih, saya dengar-dengar ada permasalahan nih ya. Kira-kira permasalahan apa nih yang perlu disampaikan? Kita diskusikan nih terutama. Iya, baik, Pak. Sebelumnya saya minta waktunya buat Bapak ya. Ya. Saya mau cerita, Pak. Saya ada masalah Mhm. di kelas ya, Pak. Mhm. Jadi masalah saya itu dalam pembelajaran anak eh, beraktif ya, Pak. Super aktif, betul betul. Jadi dalam pembelajaran anak yang susah diam, Pak. Jadi Oke, baik. iya, jadi dalam pembelajaran anak suka tidak suka lari-lari, Oh gitu. jalan-jalan di kelas, Pak. Oke, baik Seperti Ibu itu. ya. Gini Bu, kalau boleh tahu apa saja ya rencana yang sudah dibuat eh, dalam eh, permasalahan tersebut? Kira-kira apa rencana yang udah Ibu buat dalam menyelesaikan permasalahan Ibu kira-kira? Baik, Pak, rencana saya itu dalam pembelajaran saya Mhm. eh, lebih ya, sepertinya saya harus dalam di kelas itu biar tidak anak-anak biar tidak tidak bercanda Betul. atau bermain, ya saya harus lebih ke
anak itu merasa nyaman dulu Pak. Oke, baik. Ya, Tujuan akhirnya ke arah sana kan, gitu ya. yang Ibu harapkan. Kemudian perkiraan Ibu nih, keberhasilan kalau dipresentasikan itu ya, yang selama ini setelah Ibu lakukan kira-kira berapa persen? Mungkin baru 2 ya Pak. 2%. Oke, dari skala 2 sampai 10 mungkin ya. Oke, baik. Kemudian gini Bu, kalau berbicara mengenai kesempatan ya, kesempatan apa yang kira-kira yang sudah dimiliki oleh Ibu dalam merancang itu, dalam menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira apa? Mungkin dari permasalahan saya akan membuat strategi pembelajaran yang memang eh, berpihak pada anak ya Pak Pada ya. anak, betul. Jadi dalam pembelajaran itu saya lebih arahkan untuk dalam pembelajaran itu yang kondusif Pak. Jadi dari kondusif itu kan pembelajaran lebih nyaman dan memang berpusat pada anak. Gitu, Oke, Pak. baik. Kalau kita diambil dari skala nih ya, 1 sampai 5 nih, di skala berapa posisi pembelajaran yang Ibu telah lakukan? Penyelesaian yang Ibu lakukan? Skalanya, 1 Di sampai 5. 3 mungkin. 3 ya. Kemudian harapannya berapa skalanya? Saya ingin mencapai ke 5 Pak. 5 ya, luar biasa. Mungkin untuk mencapai skala tersebut, rencana aksi Ibu apa kira-kira? Dari pembelajaran yang berpusat pada anak ya Pak ya, saya lebih berikan dalam pembelajaran itu ice breaking Oh gitu. agar anak lebih fokus dalam pembelajaran ya, dan tidak bercanda dalam pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Luar biasa nih yang akan Ibu buat rencana sih untuk menyelesaikan permasalahan. Sekira nih kapan dilakukan? Targetnya nih kapan? Mungkin untuk rencananya 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya. Iya, karena di samping itu juga saya ingin berkolaborasi dengan teman juga Pak. Oke, baik. Dari teman sejawat ya Pak, agar lebih kita kolaborasi dengan mungkin karena saya sendiri untuk speaking masih belum banyak untuk berkreasi ya Pak. Siap. Jadi ada teman dan rekan sejawat saya yang memang banyak ide-ide dari speaking agar lebih fokus dalam pembelajaran, terus anak juga lebih kondusif di kelas. Jadi saya berkolaborasi dengan teman. Baik, Bu. Gini Bu, kalau boleh tahu nih, apa yang Ibu lakukan, rencananya, kemudian eh, terkait dengan targetnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira siapa sih yang membuat Ibu bisa bertahan dalam menjaga komitmen yang Ibu akan lakukan nanti? Kira-kira Kalau untuk ada menjaga komitmen mungkin harus itu ya Pak, konsisten ya Pak ya. konsisten, betul. Iya, saya harus lebih konsisten, lebih kreatif lagi dan inovatif dalam pembelajaran agar anak lebih nyaman dalam belajar, lebih kondusif dalam belajar, dan baik. banyak ide-ide yang berpusat pada anak. Oke, baik. Gini Bu, apakah Ibu berani gitu bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat nanti kira-kira? Bisa saja kan tidak sesuai atau ada penolakan-penolakan. Kira-kira nih tanggung jawab sejauh mana nih kira-kira atas komitmen yang Ibu buat hari ini? Kalau untuk komitmen saya kayak kalau untuk tanggung jawab, insya Allah saya akan memberikan secara penuh untuk pembelajaran anak yang lebih nyaman, senang, dan gembira dalam pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih ya
atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, kemudian indikator-indikator yang udah Ibu sampaikan, serta rencana aksi tanggung jawab bisa dapat terlaksana, penuh harapan sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Nanti mungkin lain waktu kita akan coba bertemu kembali di lain waktu untuk melihat seberapa jauh keberhasilannya. Mungkin Ibu nanti bersedia, ya bersedia ya. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih baik. Terima kasih Ibu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas praktek coaching yang sudah Bapak lakukan. Jadi setelah saya mengobservasi dari coaching yang tadi Bapak lakukan ya, secara keseluruhan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebagai coach. Sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu ya Pak ya, atas kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama alur tirta ya Pak ya. Dalam perjalanan coaching tadi itu sudah muncul mulai dari pada tabel checklist sudah tercentang nih Pak nih. Mulai dari tujuan coaching, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi nyata sudah tepat ya Pak ya. Jadi begitu juga dengan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan berbobot pun sudah tampak nih ya Pak ya. Jadi indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut juga sudah ada ya Pak ya. Kemudian bagaimana sih ini Pak perasaan setelah menjadi coach ya? Kira-kira nih ke depan kompetensi apa juga nih yang akan dikembangkan pada proses coaching berikutnya. Baik Ibu, terkait kompetensi coaching yang sudah saya laksanakan yang perlu dikembangkan, terutama pada pertanyaan berbobot ya. Baik. Artinya dengan pertanyaan berbobot itu bisa setidaknya menjawab apa yang menjadi kegelisahan atau permasalahan coach tadi. Iya. Betul. Baik. Jadi Bapak sudah punya nih ya gambaran ya. Nanti untuk kedepannya apalagi nih yang akan dikembangkan. Salah satunya yaitu pertanyaan berbobot ya Pak ya. Siap. Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menimbulkan atau memberikan kepada coach itu untuk dia bisa mengungkapkan apa sih gitu keterbukaan ya Pak ya. Betul. Baik. Terima kasih Bapak kegiatan coaching yang Bapak sudah lakukan itu sudah bagus. Mungkin nanti kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang ya Pak ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat Bapak sehat semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan melakukan coaching hari ini. Yang ingin saya sampaikan melakukan pengamatan dulu ya Bu terhadap coaching yang Ibu akan lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, rasa, dan apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan atau saya akan bantu untuk kembangkan kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya lakukan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena dengan pertanyaan berbobot ini saya bisa menggali apa sih permasalahan yang teman kita hadapi gitu. Baik Ibu, untuk kedua pertanyaannya, bagian mana yang Ibu akan kembangkan dan saya amati? Untuk yang akan saya kembangkan ya Bu ya dari beberapa kompetensi yaitu pertanyaan berbobot Bu.
Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini, Bu? Penilaian saya, menurut saya ya Bu ya, kompetensi-kompetensi yang hadir dengan penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka itu merupakan penilaian yang eh, sangat diperlukan untuk saat ini, Bu. Oh begitu ya Bu ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan keempat, apa harapan Ibu dalam observasi yang akan kita lakukan hari ini? Saya sih berharap ya Bu ya, dengan dilakukannya observasi kali ini, saya bisa melihat ya, mendengarkan terutama menjadi pendengar, eh, apa sih masalah yang dihadapi oleh teman kita gitu. Kemudian bagaimana sih teman kita ini eh, merencanakan kemudian tujuan, merencanakan kemudian aksi nyata dari permasalahan itu, kemudian tanggung jawabnya seperti apa gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu hari ini. Baik, Terima kasih. terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Oh, hari ini nih kita kan ketemu nih. Ya, Mungkin ada sesuatu yang Pak Jun mau utarakan ke saya. ya. Baik Ibu. Saya sebetulnya ada permasalahan Baik. pada siswa, terutama di dalam proses pembelajaran yang saya apa ya, eh, yang penasaran bagi saya ada beberapa siswa lah. Ada aja siswa yang pada saat diberikan tugas, kemudian mereka enggan untuk mengerjakan, sehingga bisa berdampak kepada teman yang lain, Ibu. Oh gitu. Iya, Jadi siswa di kelas nih ya. betul, betul. Jadi tidak tidak semuanya ya kan ya Pak ya. Nggak semua. Iya. Kemudian tujuan Bapak nih dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ya. Ya, Apa sih ya, tujuan Bapak? harapan saya tujuan yang menjadi tujuan itu biar siswa itu pada saat diberikan tugas, Hmm? dia itu nggak banyak alasan mengerjakan sesuai dengan harapan. Jadi Hmm. eh, disitulah saya bisa menilai kemampuan siswa. Kalau seperti ini kan saya bingung menilainya dari segi apa gitu kan. Sekiranya nih, menurut Bapak ya, dari anak ini yang Mhm. tidak mengerjakan tugas itu, eh, ada apa sih dengan mereka? Ya, eh, kebanyakan gini ya. Pada saat kita menerangkan, Tuh. dia bercanda. Sehingga pada saat diberikan tugas, mereka bingung. Sementara temannya yang memperhatikan pada saat penjelasan guru, dengan mudah dia mengerjakan. Apa yang dimaksud dalam soal-soal itu, mereka sangat mudah dalam mengerjakan. Yang jadi persoalan, yang siswa yang tidak memperhatikan itu pada saat dia diberikan tugas, ya dia nggak bisa gitu, nggak bisa mengerjakan tugas atau bahkan enggan gitu Hmm. untuk Kemudian mengerjakan. rencana Bapak nih ke depannya dengan anak-anak yang jarang mengerjakan tugas, Ya, apa sih yang akan Bapak rencanakannya supaya anak-anak ini mungkin mau mengerjakan tugas ya Pak ya? ya, ya. Jadi langkah strategis yang ingin saya terapkan pertama menyampaikan permasalahan ini ke atasan, kemudian bagaimana bisa menyikapi, meminimalisir bahwa setiap anak itu punya hak yang sama mendapatkan pendidikan, pembelajaran, mendapatkan ilmu. Saya khawatir mereka datang-datang aja, kemudian tidak ada hasil, gitu aja. Gitu. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi dengan atasan, insya Allah ada solusi.
baik. Selain berkolaborasi, mungkin ada lagi Pak gitu, agar anak ini bisa ya untuk mengerjakan PR gitu, Ya. termotivasi lah ibaratnya. Ya, jadi langkah strategis yang saya lakukan selain komunikasi dengan atasan, saya akan melakukan memfungsikan teman sejawat. Jadi bisa dikatakan tutor sebaya ya. Iya. Jadi menunjuk teman yang dianggap dia mampu untuk dapat membimbing dia. Oh, Seperti itu. berarti menerapkan tutor sebaya ya Pak Ya, ya. betul. Mungkin dengan tutor sebaya dia Lebih merasa terbuka, ya lebih lebih mau lah lebih mau. ya Betul. dibanding dengan bapak gurunya mungkin udah takut duluan ya Pak ya. Ya, betul. Baik, dari yang sudah Bapak lakukan ya, yang sudah berjalan, Ya. itu untuk misalkan saya presentasikan Ya. dari 10 sampai 100, Ya. perkiraan itu Bapak sudah mencapai berapa persen ya? Kalau untuk itu baru 40% perkiraan saya. Saya berharap tujuan pembelajaran itu sampai 70%. Wow, Gitu. luar biasa. Ya, Berarti harus digenjot nih ya Pak ya, digenjot. untuk mencapai 70%-nya Betul. gitu. Jadi dengan tutor sebaya, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bapak berharap bisa mencapai 70% Betul, tersebut. betul. Oke, dari kesepakatan, Ya. Bapak mungkin mempunyai kesepakatan. Sekiranya kesepakatan apa nih yang Bapak akan buat, baik itu dengan anak gitu, atau mungkin dengan rekan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah. Mungkin Ya. ada kesepakatan-kesepakatan yang akan Bapak lakukan. Ya, saya jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya mentargetkan 1 minggu. 1 minggu Gitu. bisa saya lakukan dengan berkolaborasi dengan atasan, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat gitu ya, dan juga memfungsikan temannya itu sebagai tutor sebaya ya. Betul. Dalam 1 minggu targetnya mudah-mudahan tercapai. Siap, siap. Jadi kalau untuk di rentan angka 1 sampai 5 dengan model pembelajaran tutor sebaya, kemudian Bapak pun melibatkan kepala sekolah ya Pak Iya, ya, betul. itu bisa dari 1 sampai 5 sekiranya itu akan sampai di angka berapa Pak? Kalau itu kolaborasinya efektif, saya pikir yang tadinya 2, di angka 2 bisa melonjak ke angka 4. Saya yakin itu. Iya, iya, Insya Allah. iya, iya, iya. Karena memang semuanya bekerja sama ya Pak ya, Bekerja sama. baik itu dari pihak kepala sekolah sebagai pendukung ya Pak ya, Ya, betul. kemudian dari anaknya sendiri, Ya. kemudian dari model pembelajaran yaitu tutor sebaya, Ya. itu mungkin bisa mencapai Di angka 4 di lah. angka 4 lah. Gitu ya. Baik, baik. Kemudian dari hambatan, mungkin dari rencana yang akan Bapak lakukan, itu ada kita akan mendapatkan hambatan. Ya. Sekiranya menurut Bapak, itu hambatan apa yang akan Bapak hadapi? Oh iya, paling pada saat pelaksanaan hambatan terjadi itu ketidakingginan dari siswa itu sendiri, keengganan dari siswa itu sendiri, dan juga metode dan model pembelajaran yang saya terapkan mungkin bagi siswa itu belum cocok. Oh gitu. Gitu. Jadi untuk hambatan ini Bapak pikir dengan tadi ya yang Nah, Bapak rencanakan yaitu dengan model pembelajaran tutor sebaya, ya, kemudian mungkin dengan model-model pembelajaran yang lain ya Pak ya, ya, yang mungkin akan menyenangkan gitu, betul, akan mencapai ya yang Bapak inginkan. betul. Jadi tadi Bapak mentargetkan di berapa waktu rentannya? Rentannya 1 minggu bisa selesai. 1 minggu? Ya, Iya, baik Pak. Jadi dalam 1 minggu Bapak bisa eh, merubah nih ya, bisa ya berubah ya, berubah. yakin nih ya Pak ya. Betul, betul. Iya, karena memang agak sulit juga nih Pak Betul. untuk memotivasi anak agar mereka mau mengerjakan PR gitu Betul. kan, itu agak-agak sulit ya Pak ya. Sulit, betul. Tapi saya yakin ya dengan rencana Pak Jun yang akan Pak Jun laksanakan di sekolah, Betul. itu bisa
meningkatkan dari yang tadinya cuman di 40 bisa ke 70. 70%. Ya, baik. Nanti mungkin dalam 1 minggu ini kita bertemu kembali ya Pak ya. Siap, Ibu. Kita mau ngobrol kembali. Saya akan menanyakan lagi nih ya Pak ya. Siap. Apa sih nih sekiranya setelah 1 minggu, apakah memang yang Bapak rencanakan itu bisa berhasil gitu, sampai mana keberhasilannya. Baik, saya tunggu di 1 minggu yang akan datang ya Siap, Pak. Ibu. Iya, Saya terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih atas praktek kucingnya pada Bapak Ibu tadi ya Bu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada coaching. Sebelumnya saat ini melakukan observasi lebih dahulu. Alur tirta pada perjalanan kucing terhadap tadi sudah muncul pada tabel checklist, sudah tercentang dari mulai tujuan coaching, identitas permasalahan, rencana aksi, dan tampak dan begitu juga tanggung jawabnya sudah tampak ya Ibu ya. Nah, pertanyaan berbobot juga sudah tampak. Bagaimana perasaan setelah menjadi kucing? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa senang ya Bu ya, karena saya menemukan bisa mendengarkan keluhan, kemudian permasalahan yang memang dihadapi teman kita Bu, dan mereka itu bisa mengutarakannya Bu ya, kemudian bisa menentukan tujuan, kemudian bisa merencanakan. Setelah merencanakan, kemudian dia juga tanggung jawab gitu. Jadi memang luar biasa, saya sangat senang Bu dengan kegiatan ini. Oke Bu, kira-kira ke depannya kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching berikutnya? Kompetensi untuk kedepannya yang menurut saya yang harus saya kembangkan ya tadi ya Bu ya, kesadaran diri, kemudian apa sih apa yang saya ingin kembangkan yaitu menjadi pendengar yang mendengarkan dengan penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian alur ceritanya pun nanti akan saya kembangkan kembali ya Bu ya. Jadi dari identifikasi, kemudian tujuan, kemudian rencana, kemudian ada tanggung jawab, itu semuanya nanti saya akan kemas lebih bagus lagi. Oke, baik Ibu. Untuk hari ini kita cukupkan ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Ibu, sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini, perkenankan saya menyampaikan bahwa dalam hal ini saya akan melakukan pengamatan dulu untuk Ibu ya, terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, rasa, dan apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang terdiri kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ibu kira-kira bersedia? Baik Pak. Waktu Insya Allah kita bersedia Pak. sebetulnya nggak banyak ya, sekitar 20 sampai 30 menit. Tapi mudah-mudahan Ibu ada waktu ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang atau yang mana yang ingin eh, dibantu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk potensinya mungkin saya mendengarkan aktif ya Pak Ya, siap. dari Baik Ibu, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana yang ingin Ibu kembangkan
untuk yang saya amati nanti kira-kira? Mungkin kalau untuk perkembangan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Yang berbobot Dari apa yang dipermasalahin menjadi tersebut. permasalahan. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini kira-kira? Mungkin untuk mencari solusi yang terbaik mungkin ya saya dari apa yang ada permasalahan pada coaching tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat Ibu ya, harapan Ibu nih dari kegiatan observasi yang kita lakukan ini, harapannya apa? Mungkin kalau untuk harapan ya kayak saya lebih bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi. Berbobot itu, iya ya. Baik Ibu, selanjutnya ini kan ada sebagai coaching nih, ada beberapa kompetensi inti dalam coaching, terutama tadi adalah presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, itu dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi Ibu sampaikan. Manakah kira-kira secara spesifik aja yang ingin Ibu observasi nih, secara spesifiknya kira-kira? Dari pengamatan hari ini ya Pak, mungkin saya mendengarkan aktif terlebih dahulu Pak. Oh gitu ya. Mendengarkan apa yang ada di permasalahan. Oke, baik. Kemudian gini Bu, untuk indikator nih ketercapaian dari kompetensi tersebut apa indikatornya kira-kira? Dari indikator kompetensinya mungkin saya lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching dan nanti mungkin proses coaching itu akan saya berikan ini ya, refleksi mungkin ya, ada beberapa perlu direfleksi. Ya, silakan Ibu untuk melakukan proses coaching tersebut. Terima kasih Baik Bu ya. Ibu, Bapak terima kasih. Ya. Lanjut lagi Pak. Ya baik. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak. Baik Ibu ya, terima kasih atas praktek coachingnya yang telah Ibu lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebagai coach ya. Sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan alur tirta ya, pada perjalanan coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik dan sudah muncul ya alur tirtanya. Kemudian pada tabel checklist sudah tercentang dari mulai tujuan coaching, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi. Kalau saya lihat tadi itu sudah tampak ya. Kemudian begitu juga mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab coach tadi di dalam coaching tadi sudah muncul. Sudah ada tanggung jawab. Kemudian tadi kata Ibu tadi pertanyaan berbobot juga sudah tampak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu setelah menjadi coach? Kira-kira seperti apa nih? Terima kasih Pak. Kalau untuk perasaan saya merasa apa yang ada di permasalahan yang muncul Ya. mendapat solusi dari coach. Oke, baik Ibu. Untuk kompetensi coaching perlu dikembangkan pada proses coaching berikutnya apa nih kira-kira? Perlu dikembangkan oleh Ibu. Mungkin saya lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari kompetensi yang ada pada alur kita. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Semoga sehat selalu ya, apa yang kita lakukan senantiasa bisa berdampak positif buat pendidikan, buat perkembangan sesuai dengan harapan Koci tadi. Ya, terima kasih buat waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Kayaknya dari wajahnya memang segar untuk hari ini ya Bu ya. Ceria. Iya, iya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, apa sih tujuan Ibu? Eh, jujur nih ya Bu ya, saya sudah lama nih sebenarnya mau cari waktu Ibu gitu. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan gitu, saya utarakan. Ada permasalahan ya Bu ya, sedikit di kelas gitu. Saya di kelas itu ada anak yang setiap pembelajaran dia itu tidak fokus ya dalam pembelajaran. Jadi maunya main ke sana, main ke sini gitu. Jadi tidak tidak bisa konsentrasi gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Eh, Ibu punya masalah. Ternyata Ibu punya masalah ya Bu ya. Iya Bu. Terhadap anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Nah untuk rencananya, Ibu mau seperti apa? Apa yang Ibu akan lakukan? Eh, rencananya dari anak ini Bu, saya lihat dengan dia nggak mau diem ya Bu ya. Kadang-kadang yang lain itu konsentrasi waktu bekerja kelompok mereka mau bekerja semua. Jadi rencana saya di setiap kegiatan, misalnya di satu kerja kelompok eh, anak ini saya tetap memenuhi kebutuhannya ya Bu ya, kebutuhan belajarnya. Jadi saya tidak akan membeda-bedakan. Rencana saya yaitu memberikan tugas sama dia Bu. Jadi tidak dia itu mengamati gitu. Jadi misalnya salah satu contoh pembelajaran IPAS ya Bu ya. Di pembelajaran IPAS itu ada yang namanya mengenal bagian-bagian tubuh, mengenal bagian-bagian panca indera. Jadi yang lain mengamati gambar, kemudian menulis fungsi gitu, menulis organnya apa. Tapi untuk anak ini, jadi rencana saya dia tuh biarkan dia yang merasa gitu. Jadi dengan langsung dia mendemonstrasikan apa yang misalkan saya kasih garam ya, dia rasa untuk lidah itu gunanya untuk apa fungsinya gitu. Rencana saya gitu Bu. Jadi memberikan tetap ya memberikan tugas buat dia agar dia tuh mau gitu Bu. Karena kalau disuruh duduk manis itu dia tidak akan mau. Jadi memberikan tugas yang memang langsung Bu. Jadi terpenuhi dia kebutuhan dia gitu. Baik Ibu. Oh iya, jadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran anak yang tidak fokus, lalu Ibu uh, berikan pembelajaran yang memang membuat anak fokus, yaitu dengan mengamati gambar. Oh iya, baik Ibu. Nah, untuk tindakan Ibu, skala berapa sih dalam yang sudah Ibu lakukan dari skala 1 sampai 5, di mana pencapaian tujuan Ibu yang sudah dilakukan? Kalau menurut saya untuk di skala dalam pembelajaran ke anak ini itu paling eh, dua dua atau tiga lah ya Bu ya. Gitu. Baik, Jadi Bu. masih jauh Bu. Pengennya saya 5. Berarti masih harus Ibu pembelajaran anak untuk lebih berfokus lagi. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk rencana yang Ibu lakukan dalam pencapaian tujuan yang Ibu akan berikan ke anak tersebut agar dia lebih fokus lagi dalam pembelajaran seperti apa Ibu? Selain tadi ya Bu ya, saya tetap memberikan tugas kepada anak ini ya.
jadi langsung mendemonstrasikan, karena kalau seandainya anak ini mendemonstrasikan dia bisa fokus Bu, jadi senang gitu, ngerasa senang ya, karena gerak semua kan, tetap kebutuhan yang anak-anak kinestetik gitu, jadi dia tetap bisa bergerak tapi dia juga dapat pembelajaran. Yang kedua, saya juga untuk anak-anak ini saya sering memberikan ice breaking. Jadi dengan ice breaking kan dia merasa senang tuh Bu. Terkadang habis ice breaking dia bisa fokus gitu. Rencana saya seperti itu. Kemudian anak-anak ini juga tetap ya Bu ya. Jadi saya dengan orang tua gitu. Jadi berkolaborasi dengan orang tua. Itu Bu. Begitu ya, Bu ya. Oke, untuk eh, jangka waktu yang akan Ibu lakukan dari pengamatan Ibu terhadap anak yang tidak fokus, terus Ibu udah melakukan rencana-rencana, apa sih Bu? Dan berapa lama? Dan kapan yang akan Ibu lakukan? Saya rencana saya dalam waktu eh, 2 minggu kali ya Bu ya. 2 minggu saya bisa anak ini, supaya anak ini fokus gitu. Mungkin dalam waktu 2 minggu Bu. Nah, begitu Bu. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu, Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan dari anak eh, dalam pembelajaran yang tidak fokus itu. Nah, apa sih komitmen Ibu dalam pembuatan rencana aksi Ibu terhadap anak yang tidak fokus dalam pembelajaran itu? Jadi komitmen saya terhadap anak ini ya Bu ya, tetap konsisten dalam pemberian kebutuhan belajar anak ini. Jadi saya tidak menyerah, tetap saya semangat. Yang tadi salah satunya yaitu dengan pemberian langsung ya, dia aksi nyata langsung, dia langsung mempraktekkan, kemudian kolaborasi dengan orang tua, kemudian memberikan mode-mode pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Mungkin itu komitmen yang saya akan lakukan Bu ke depan. Oke, baik Ibu. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya Ibu. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu praktek selama 2 minggu itu. Kita akan berbicara untuk berbagi cerita lagi ya Bu ya, atas apa yang sudah Ibu lakukan selama 2 minggu ke depan ya Bu ya. Nanti kita kembali untuk bercerita lagi. Baik Ya, Ibu, terima terima kasih. kasih banyak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Eh, Kira-kira nih, saya dengar-dengar ada permasalahan nih, ya. Kira-kira permasalahan apa nih yang perlu disampaikan? Kita diskusikan nih, terutama. Iya, baik Pak. Sebelumnya saya minta waktunya buat Bapak ya. Ya. Saya mau cerita Pak. Saya ada masalah di kelas ya Pak. Jadi masalah saya itu dalam pembelajaran anak beraktif ya Super Pak. aktif, betul betul. Jadi dalam pembelajaran anak yang susah diam Pak. Jadi Oke, baik. iya, jadi dalam pembelajaran anak suka tidak suka lari-lari, Oh, gitu. jalan-jalan di kelas Pak. Oke, baik Seperti Ibu itu. ya. Gini Bu, kalau boleh tahu apa saja ya rencana yang sudah dibuat eh, dalam eh, permasalahan tersebut? Kira-kira apa rencana yang udah Ibu buat dalam menyelesaikan permasalahan Ibu kira-kira? Baik Pak, rencana saya itu dalam pembelajaran saya lebih
Mm-mm. lebih ya sepertinya saya harus dalam di kelas itu biar tidak anak-anak biar tidak tidak bercanda Betul. atau bermain, ya saya harus lebih ke anak itu merasa nyaman dulu Pak. Oke, baik. Ya, Tujuan akhirnya ke arah sana kan, gitu iya. yang Ibu harapkan. Kemudian perkiraan Ibu nih, keberhasilan kalau dipresentasikan itu ya, yang selama ini setelah Ibu lakukan kira-kira berapa persen? Mungkin baru 2 ya Pak. 2%. Oke, dari skala 2 sampai 10 mungkin ya. Oke, baik. Kemudian gini Bu, eh, kalau berbicara mengenai kesempatan ya, kesempatan apa yang kira-kira yang sudah dimiliki oleh Ibu dalam merancang itu, dalam menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira apa? Mungkin dari permasalahan saya akan membuat strategi pembelajaran yang memang eh, berpihak pada anak ya Pak Pada ya. anak, betul. Jadi dalam pembelajaran itu saya lebih arahkan untuk dalam pembelajaran itu yang kondusif Pak. Jadi dari kondusif itu kan pembelajaran lebih nyaman dan memang Mhm. berpusat pada anak. Gitu Oke, Pak. baik. Kalau kita diambil dari skala nih ya, 1 sampai 5 nih, di skala berapa posisi pembelajaran yang Ibu telah lakukan, penyelesaian yang Ibu lakukan, skalanya, satu Di sampai 5. 3 mungkin. 3 ya. Kemudian harapannya berapa skalanya? Saya ingin mencapai ke 5 Pak. 5 ya, Nah, luar biasa. Mungkin untuk mencapai skala tersebut, rencana aksi Ibu apa kira-kira? dari pembelajaran yang berpusat pada anak ya kayak Mhm. saya lebih berikan dalam pembelajaran itu ice breaking Oh gitu. agar anak lebih fokus dalam Fokus. Ya, pembelajaran dan betul. tidak bercanda Bercanda. dalam pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Luar biasa nih yang akan Ibu buat rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Sekira nih kapan dilakukan? Targetnya nih kapan? Mungkin untuk rencananya 2 minggu ke depan 2 minggu Pak. ke depan ya. Iya, karena di samping itu juga saya ingin berkolaborasi dengan teman juga Pak. Oke, baik. Dari teman sejawat ya kayak agar lebih kita kolaborasi dengan mungkin karena saya sendiri untuk speaking masih masih belum banyak untuk berkreasi ya Pak. Siap. Jadi ada teman dan rekan sejawat saya yang memang banyak ide-ide dari speaking agar Hmm. lebih fokus dalam pembelajaran, Hmm. terus anak juga lebih kondusif di kelas. Jadi saya berkolaborasi dengan teman. Baik, Ibu. Gini Bu, kalau boleh tahu nih, apa yang Ibu lakukan, rencananya, kemudian eh, terkait dengan targetnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira siapa sih yang membuat Ibu bisa bertahan dalam menjaga komitmen yang Ibu akan lakukan nanti? Kira-kira Kalau untuk ada menjaga komitmen mungkin harus itu ya Pak, konsisten ya Pak ya. konsisten, Iya, betul. saya harus lebih konsisten, lebih kreatif lagi dan Hmm, inovatif dalam ya, pembelajaran agar anak lebih nyaman dalam belajar, lebih hmm, kondusif dalam belajar oke, dan baik. eh, banyak ide-ide eh, yang berpusat pada anak. Oke, baik. Gini Bu, apakah Ibu berani gitu bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat nanti? Kira-kira bisa saja kan tidak sesuai atau ada penolakan-penolakan. Kira-kira nih tanggung jawab sejauh mana nih kira-kira?
atas komitmennya Ibu buat hari ini? Kalau untuk komitmen saya kayak kalau untuk tanggung jawab, insya Allah saya akan memberikan secara penuh untuk pembelajaran anak yang lebih nyaman, senang, dan gembira dalam pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, kemudian indikator-indikator yang sudah Ibu sampaikan, serta rencana aksi tanggung jawab bisa dapat terlaksana, penuh harapan sesuai dengan tujuan yang Ibu inginkan. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Nanti mungkin lain waktu kita akan coba bertemu kembali di lain waktu untuk melihat seberapa jauh keberhasilannya. Mungkin Ibu nanti bersedia ya. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih baik. Terima kasih Ibu ya.